Sahur. Setelah sholat Qiyamul Lail, kami pun makan sahur. Dan tempatnya ada di tenan bawah, dekat dengan kopi shop. Jadi, buat teman-teman yang datang ke Masjid Pemuda Rahila, kemudian melakukan registrasi ulang setelah sholat taraweh, itu untuk menghitung jumlah jamaah yang akan makan sahur. Dan semuanya gratis. Tapi jika mau infak, itu lebih baik. Rekan-rekan yang dipinggir biar lebih jelas, boleh kalau lebih rapat lagi aja kan? Boleh aja rapat lagi, biar enak. Yang di pinggir kita tengahkan. Yang sebelah sini, yang di kiri boleh lebih rapat lagi kan? Teman-teman boleh minta tolong untuk akhwat dibuka boleh itu. Ya, yang di belakang boleh berjumpa rapat lagi, biar lebih hangat dan insya Allah kita akan langsung saja mendengarkan tausiah dari Kang Hari Firman Sangka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Ustaz Ilham, Masya Allah, mohon maaf ini jadi di atas, ini pengen duduk di bawah sama Ustaz. Teman-teman yang berbahagia, ini adalah sebuah kesempatan yang mendadak yang diberikan oleh CEO Masjid Pemuda Rahila Kang Diki kepada saya. Namun karena ada satu yang sedang saya latihkan kepada diri saya, maka saya terima ini tantangan. Mudah-mudahan tidak mengecewakan teman-teman, insya Allah. Nama saya Hari, sahabat-sahabat semuanya. Dan Alhamdulillah, biasa dipanggil Kang Hari. Teman-teman nanti kalau misalkan berjumpa, boleh nyapa saya Kang Hari. Mendoakan Anda mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah melewati malam yang indah semalam tadi. Ada yang bahagia? Tarawih dan Qiyamul Lail di sini? Bahagia? Alhamdulillah. Ada yang hatinya makin tenang? Ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketenangan hati kita ini menambahkan keimanan di dalam diri kita. Amin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada punya sinyal nggak? Bagi-bagi ya. Ya, ini kalau sinyalnya ada, bagi-bagi sama kiri kanan ya. Teman-teman, karena ini mendadak, ada yang disiapin, kita akan sama-sama membuka ini si handphone kita. Terus tolong teman-teman cari tulisannya kayak gini.
Power versus force. Power versus force. Sok dicari. Kalau udah ada yang sebelahnya masih gemuk, oh ini ada sinyalnya, kasih lihat. Ini gambarnya. Ya. Power versus force dari Profesor Hawkins. Hawkins. Ada? Ya sinyal di sini memang jalannya pada pelan, sengaja supaya taat ibadahnya ya, nggak lihat handphone dan lain-lain. Oke. Kang Abai pun di luar, Kang Abai nggak ada pada melangkah gigi ya namanya. Ya, teman-teman ada Kang Abai juga di tengah-tengah kita, masya Allah. Ada guys? Ada? Gambarnya bisa macam-macam, dilihat gambarnya ya. Ada gambarnya itu seperti ini. Ya, teman-teman, gambar ini tuh ya. Gambar ini tuh gambar tentang lapis-lapis kesadaran, kata Profesor Dr. Hawkins. Dia ini adalah psikiater dan juga profesor. Teman-teman semuanya, si lapis-lapis kesadaran ini dibagi dua sama dia. Ada 17 lapisannya. Ya, udah ketemu teteh? Ada teh? Kalau belum bagi-bagi sama yang mana cincin, mana gambaran, mana. Ada? Oke. Teman-teman semuanya, ini tuh ada 17 levelnya. Dan level ini tuh level kesadaran energi, level kesadaran, dan biasa juga disebut sebagai level energi. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sadar nggak bahwa kita ini adalah makhluk energi? Benar apa betul? Setiap yang ada di alam semesta ini membawa energinya masing-masing. Meja ini bawa energi nih, karena meja ini dibuat dari besi, meja ini dibuat dari kayu, besi terbuat dari apaan, kayu terbuat dari apaan, dibentuk sama seseorang, pengrajin, jadilah seperti ini, dia bawa energi. Kita punya energi? Punya. Sahabat-sahabat semuanya, tempat yang kita datangin punya energi? Punya. Makanya ada masjid yang kalau datang kan nyes gitu. Aduh, ini apa nih? Ampun vibes-nya. Atau ketemu sama orang, jangan ketemu sama orang lah. Ketemu sama barista di cafe shop. Siapa cuy baristanya, mana kamu jawab? Ada barista? Saking semangatnya ya. Itu barista, namanya siapa ya nanti? Kang Cahyadi. Itu barista, setiap orang yang datang kan ditanya, kan apa kabar? Katanya apa kabar? Dari mana? Oh, pertama kali ini sih. Ya alhamdulillah yang bisa nyampe dari Balenda. Jauh sekali ya, itu setiap kota. Tadi pakai apa? Pakai motor. Masya Allah. Katanya mudah-mudahan setiap rodanya yang berputar itu kan menghapuskan dosa. Saya akan menghapuskan dosa motor. Berbuah motor. Teman-teman semuanya, itu Kang Mulyadi itu barista nyapa ke satu-satu. Saya siapa? Oh ganti namanya. Kang Cahyadi itu nyapa satu-satu. Kang Hari bawa anak namanya Maria. Ini Maria yang tadi ya. Saya bilang, Masya Allah banget. Itu Kang Cahyadi punya vibes yang bagus banget. Ini kita lagi gibahin Kang Cahyadi bagaimana? Pernah nggak Anda ketemu sama seorang teman yang baru ketemu ini bang? Dan kemudian kerasa banget vibes-nya beda. Pernah? Ketemu sama seorang ustadz, kemudian vibes-nya tuh enakin banget. Kenapa kayak begitu? Karena energi ini sifatnya beresonansi, teman-teman. Jadi ada resonansi dari energi yang kemudian resonansinya itu baru akan nyambung kalau kita kena dengan energi yang serupa. Ada juga yang kalau kita dekat sama seorang teman, terus kayaknya capek banget ketika dekat sama dia. Ada? Oh, ada ya. Ada yang datang ke sebuah tempat kayaknya teman, tolong tinggalkan dia. Udah kita mulai agak lama energinya insya Allah sama. Sama-sama semuanya, kita ini makhluk energi dan kata Profesor Dr. Hawkins ada peta kesadaran yang bisa dihitung. Dia mengkalibrasi itu energi, terus dihitung sedemikian rupa, dia jadi punya hitungan tertentu tentang energi yang ada di dalam diri kita. Sahabat-sahabat semuanya, kalau kita lihat lagi gambar ini, coba lihat ya. Gambar ini tuh yang paling bawah itu judulnya itu
Tuh ini kalau om udah nggak kelihatan. Judulnya itu shame. Shame ini artinya minder. Di bawah angka 200, dari 200 ke bawah, kalau Anda perhatikan gambar ini, sahabat-sahabat semuanya, disebutnya ini energi yang negatif. Paling bawah banget itu tuh shame. Shame itu pemalu kan tadi? Lebih dari pemalu. Oh tapi kan malu mah sebagian dari iman. Itu malu ketika kita malu untuk berbuat dosa. Kalau ini malunya yang kayak gimana? Minder. Minder. Teman-teman, siapa yang yakin bahwa teman-teman dilahirkan dengan membawa syakilah, dengan membawa keahlian tertentu dari Allah, kelebihan tertentu dari Allah? Siapa yang yakin? Saya punya kelebihan. Yang yakin punya kelebihan. Semua orang dilahirkan punya kelebihannya masing-masing. Sepakat apa sepakat banget? Ini Allah melahirkan kita ke dunia bukan iseng nih. Nyiptain sugano jadi sesuatu. Udah. Kita punya keahlian tertentu. Tapi bayangkan kalau keahlian yang kita punya terus disertai dengan rasa minder. Jadi nggak tuh keahliannya? Jadi nggak? Pernah tuh melihat Kang Buni bertanya sama sesuatu. Ada yang bertanya di ayah amanah. Terus si teteh itu bukan bertanya tapi malah cerita. Terus kemudian bercerita tentang Ustaz Hanan. Ustaz maaf ya, dulu teh saya sering mendengar suara Ustaz, tapi saya kira teh Ustaznya cewek. Dan Ustaz Hanan kan khas suaranya, betul nggak? Kebayang kalau suara yang khas seperti itu memiliki kemampuan qiraat yang luar biasa, mengajarkan qiraat yang luar biasa, tapi Ustaz Hanan pada saat itu bener suara saya mah beda. Ya ada yang mesti, betul. Karena apa? Karena minder. Teman-teman, minder ini sama Profesor Dr. Hawking dikasih labelnya 10 pangkat 20. Itu tuh kecil banget, paling kecil. Dan ini penyakit yang energi yang mematikan disebut. Ada yang di sini yang masih minderan? Masih? Ada aku apa tuh banget. Cacing cau. Kalau dengar semuanya, Ustaz cacing cau ada Ustaz cacing cau. Cacing worm, cau, banana. Dalam hari aku apa tuh, aku juga punya keahlian tapi ada orang lain juga punya. Hey guys, pemuda, halo. Kita nih orang Islam nih ya, orang Indonesia. Kalau udah keluar negeri, pasti babarengan kemana-mana sama orang Indonesia lain. Kalau udah keluar negeri kayak gitu, terus babarengan. Sekali ditanya sama bule langsung murung. Kalau sekarang kita kerja, kemudian kerjanya ada teman kita ekspat, kita ngerasa kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, lebih keren dia yang berkulit putih atau berkulit warna-warni atau apapun itu dibanding kita. Benar nggak? Itu tuh energi yang paling bawah, guys. Jadi orang Islam keren apa keren banget? Keren banget, Masya Allah. Tapi kita tuh nggak tahu gimana, kita tuh ngerasa minder banget kalau ketemu umat yang lain. Takjil more aja kau. Sama-sama semuanya, nah itu misalnya. Teman-teman, maka yang paling bawah, kalau yang paling bawah ini adalah malu atau barangkali minder, ayo nanti kita sama-sama minder ini kita reduksi. Siap ya? Nanti kalau ketemu lagi kita ajarin caranya. Yang di atas minder itu ada guilt. Guilt itu perasaan bersalah. Gak pernah nyalain orang lain bagus, tapi terus-terusan nyalain diri sendiri bagus. Dan ada tipikal orang yang ngerasa kita salah dia semuanya dalam karena aku ini semuanya makanya kayak begini. Hidup aku tadi ya Allah tidak berubah. Aku tuh ya Allah ini 7 turunan miskin, aku turunan datang setengah terus aja. Merasa salah dan senantiasa menyalahkan lingkungan itu tuh ada di level kedua paling bawah. Yang ketiganya apatis. You know apatis? Juga ada susah. Kayaknya. Ya jauh banget ya masjid. Oh terus
kayaknya andai. Teman-teman, lantas grief, merasa kehilangan terus-menerus. Terus ada fear, takut. Takut itu bagus nggak? Takut bagus nggak? Bagus apa masalah? Takut itu adalah tanda yang Allah sisipkan kepada kita supaya kita bersiap, guys. Dan takut itu biasanya mencirikan kita hidup terlalu di masa depan. Saking hidup terlalu di masa depan, makanya kita ngerasa Alimah mesti dahilan kunaon ke uihna jalan aja butuh. Ke uihna datang aja belum. Hidup terlalu di masa depan. Ada kecoa, takut. Takut apa? Takut bentukan kecoanya? Enggak, takut kecoanya terbang. Terbang nggak kecoanya? Enggak. Kecoa ngelihat kita ngelihat kecoa teh apa sih? Sultan banget sama. Kecoanya mah santai betul nggak? Tapi kitanya terlalu hidup di masa depan, makanya takut. Takut di sini, kalau kita terlampau takut, kita nggak menyerap takut itu untuk apa? Maka takut ini ada di bawah level 200, masih keren negatif, guys. Aku takut banget ya membuat hubungan baru, bukan yang lama tadi buat aku lupa banget. Aku tuh nggak bisa move on sama yang kemarin. Aku kira dia adalah pangeranku. Ternyata krokodil. Jadi mau memulai lagi takut. Ini kan kajian subuhnya kayak gini. Kita tanggung jawab loh ya. Biasanya Quran dibahas. Sahabat-sahabat semuanya, ini yang luar biasa. Teman-teman, di atas takut ada apa? Masih dibuka handphone? Di atas takut ada apa? Desire. Desire itu keinginan. Dan keinginan itu level energinya masih 125. Artinya apa? Kalau kita punya keinginan yang terlalu kuat sehingga keinginan itu melekat sama diri kita, maka keinginan itu akan membuat kita ada di level energi bawah terus. Wow. Berarti kan hari nggak boleh punya keinginan? Boleh. Tapi keinginannya bukan tentang having, bukan tentang keinginan memiliki sesuatu, tapi tentang being, keinginan untuk menjadi. Itu baru bagus. Kalau keinginan untuk having sesuatu, itu tuh menciptakan kita melekat kepada apa yang kita inginkan, padahal yang kita inginkan belum kita dapetin. Pun kalau udah kita dapetin, syukurnya cuma sebentar, habis kayak gitu udah lurus lagi. Sahabat-sahabat semuanya pernah nggak pengen punya sesuatu? Pernah? Dan saking pengen punya sesuatu, kita tuh doingnya, masya Allah, having jadi doingnya tuh luar biasa banget. Kerja keras, jungkir balik, kepala di atas, kaki di bawah, kadang-kadang dibalikin dan lain sebagainya. Ngerasa paling agile banget. Ngerasa dunia ini fuka, kalau aku nggak ikut-ikutan fuka, aku bakalan tinggalin. Jadi bekerja keras luar biasa, sahabat-sahabat semuanya, dan duitnya nggak dinikmati. Ketika having juga cuma ya udah gini rasanya selesai. Ternyata having itu teman-teman semuanya ada di bawah. Yang uniknya lagi, setelah anger mah jelas ya ada di bawah. Setelah satu lagi di atas anger apaan coba? Pride. Rasa bangga. Masya Allah. Allah ya Rabbana, ini istighfar, ini pembicara publik yang biasa ada di depan umum. Sahabat-sahabat semuanya yang ngerasa punya kelebihan, ngerasa bangga, ternyata ngerasa bangga itu ada di bawah energi yang low. Energinya membuat kita jadi low. Makanya kalau kita terlalu bangga sama diri sendiri, kita pasti disebelin sama orang sekitar, benar nggak? Nah, mesti mati. Energinya low, nggak mau main sama energi yang lain. Sahabat-sahabat semuanya, memiliki kebanggaan itu bagus, tetapi kalau terlalu bangga sama diri sendiri sehingga kita lupa itu kemampuan datangnya dari mana, siap-siap terputus, disconnected sama lingkungan sekitar. Nauzubillah min. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ya tadi malam bisa tiap mulai nggak semuanya tahu bisa kesana. Tuhan sudah memberinya aku. Oh, energinya itu langsung ya. Insya Allah.
Sahabat-sahabat semuanya, kita lihat lagi. Kang Hari yang 8 tadi itu dari kebanggaan, pride sampai shame itu tuh di bawah energi. Lantas titik baliknya di mana? Yang energinya level 200. Apa namanya? Apa di situ ditulis? Courage. Courage itu apaan? Berani. Kebalikan dari minder. Berani apa? Berani mulai express our opinion. Berani mulai mengekspresikan opini kita, rasa yang kita punya. Mengekspresikan marah, mengekspresikan sedih, mengekspresikan bangga, mengekspresikan sesuatu. Itu tuh ternyata ada di level 200. Dan itu titik balik untuk menjadi positif. Siapa yang baru pertama kali ke masjid ini? Dan belum tahu jalannya? Belum. Ada? Dan Anda memberanikan diri. Itu deh, itu wangi. Yang kemarin sore kesini pakai sepeda siapa, Cum? Mana yang kemarin sore kesini pakai sepeda? Udah pulang? Sakit? Ada yang pakai sepeda? Ustaz, ada yang pakai sepeda, Ustaz. Jadi saya nyetir terus pakai sepeda, itu tuh belum banget. Dan dia nggak turun tuh, dia bawa sepedanya. Saya bilang ini dia mau ke masjid pemuda. Perginya mudah-mudahan dari tetangga ya. Tapi kalau dari Bandung kebayang yang di sini pakai sepeda. Mana sekarang ada kan? Masya Allah. Dari mana kan? Dari Bojong Soang. Ada sepeda. Saya datang pas maghrib baru melihat tuh si Akan sepedanya ditenteng dari, tapi udah masuk gerbang. Saya bilang benar ini orang yang tadi saya temukan di jalan ternyata mau ke sini. Kang, nggak ada motor? Si Abang masih sebelum ke motor. Insya Allah, ya Allah Rabbana. Keberanian, courage itu tuh membukakan pintu-pintu peluang demi peluang. Maka, akhwat, berani ambil peluang-peluang yang ada di sekeliling kita. Saudara kita nih udah jadi bukti pembelajaran buat kita. Dari Bojong Soang ke sini berani aja dalam kondisi sahur. Siang-siang nggak minum air kelapa dulu kan sebagai suatu sirina ya. Ini dan gue baik-baik aja nih. Masya Allah emang sudah terlatih ya. Keberanian itu membuka banyak hal. Sahabat-sahabat, setelah keberanian ada neutrality. Neutrality itu melihat segala sesuatu netral dan kemudian dia berusaha berani mewarnainya. Willingness, keinginan, acceptance, penerimaan, reason, pemaknaan, love, cinta kasih, joy, kebahagiaan, peace, look at this man. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan, menyisipkan kepada hati kita ketenangan. Peace itu levelnya 600. Kata si Profesor Hawkins ini, yang merasakan peace and enlightenment di dunia ini gak banyak, cuma beberapa orang. Salah duanya adalah Isa Al-Masih dan Gautama. Belum kenal aja pemuda lagi. Turun di masjidnya peace semua benar. Ini ada peluang dilewat, ya, jangan kayak gitu. Teman-teman, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan masa kini, peace itu ternyata punya energi yang luar biasa banget. Keunikannya di mana nih dari level of energy ini? Teman-teman, kalau kita punya energi di atas 200, kita ini sudah akan otomatis menjadi leader orang-orang yang energinya di bawah 200. Tapi kalau kita masih punya level energi di bawah 200, kita ini susah untuk ngapa-ngapain, bahkan susah untuk dideketin sama rezeki. Kalau jodoh bagian dari rezeki, mental deh. Kenapa? Energimu masih di bawah 200 Maka ayo kita naikkan energi kita. Karena setiap orang, bahkan kata si Profesor Dr. Hawkins ini,
Kalau seseorang udah punya courage, maka satu orang yang punya courage itu dia bisa memimpin setidaknya 200 orang. Tapi kalau orang udah punya peace yang luar biasa, dia bisa mimpin ratusan ribu orang. Kenapa? Ketenangan hatinya itu yang membuat dia jadi mau didengerin sama orang. Kalau level kita masih di bawah 200, kita sering banget ngerasa jadi korban dari seseorang. Aku deh begini karena kakak aku dan membantu warisan dari mama dan papaku, habis warisan. Aku kayak begini karena dia, karena semua orang yang ada di luar diriku kecuali aku. Jadi aku kan korban banget ini. Dan kalau kita korban banget, kita nggak akan bisa ngebuat apa-apa. Sampai kita ngerasa, hey, aku bukan diciptakan oleh lingkungan, tapi aku pun berkemampuan untuk menciptakan lingkungan aku. Keren apa keren banget? Tadi malam tuh Kang Buni sama Teteh cerita tuh tentang apa yang kemudian akan dilegasikan oleh Ustadz Hanan tentang impact. Sahabat-sahabat semuanya, itu iklan promo impactful Ramadan itu nyampe ke telinga kita bukan karena kebetulan, pasti karena Allah menentukan itu supaya kedengaran sama kita. Sahabat-sahabat semuanya, saya sarankan ikutan. Tapi dalam hari tak binder. Ayo ikutan. Nggak punya uang, pakai tenaga. Nggak punya tenaga, masa nggak punya tenaga? Nggak sahur kali. Sahabat-sahabat semuanya, Ustadz Hanan tidak akan punya kemudian kesempatan untuk ngajakin anak-anak muda kemudian memiliki behavior activation, kesadaran seperti kita hari ini kalau Ustadz Hanan nggak punya keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk mencari dulu awalnya. Kalau dari Kang Diki saya dapat cerita, Ustadz Hanan itu hanya mencari luas berapa? 9.000 meter ya? 5.000 meter untuk kumpul anak muda. Sekarang dapatnya 9 meter. Dan kalau tidak diputuskan, nggak ada keberanian, nggak akan kita kumpul di sini. Tentu semuanya nggak lepas dari Allah yang menitipkan ini untuk kita semuanya. Insya Allah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Kang Hari ngajakin teman-teman semuanya, yuk kita perbaiki level energi yang ada di dalam diri kita. Teman-teman nanti dengerin itu, banyak tuh podcast yang udah ngomongin tentang power versus force. Force itu 8 di bawah, power itu 9 di atas dari 17. Yang positif namanya power, empowering us. Yang di bawah, forcing us, menekan kita. Tapi sama-sama tenaga. Anak-anak muda dicintai oleh Allah. Anak-anak muda yang dekat ke masjid lebih dicintai oleh Allah dibanding orang-orang tua yang dekat ke masjid. Sahabat-sahabat semuanya. Kenapa? Karena anak-anak muda punya power seharusnya. Alih-alih di force itu beda. Alih-alih ditekan terus-menerus. Anak-anak muda sekarang dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Kenapa coba? Force-nya kebanyakan. Minder, merasa kemudian gila, salah dilahirkan, salah pengasuhan, salah semuanya. Apatis, sahabat-sahabat semuanya. Grief, fear-nya kebanyakan. Desire-nya kenceng, saking kencengnya jadi stres sendiri. Kelompok pokoknya healing. Anger-nya, pride-nya, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan di subuh hari ini teman-teman bisa melanjutkan kajian power dan kajian force dari berbagai macam podcast yang ada. Kang Hari kasih tahu, level energi ini banyak disalahgunakan. Orang-orang yang kemudian pengen memisahkan level of energy ini dengan Islam, nggak usah sholat, nggak usah sahur, pokoknya mah energinya aja diperbaiki maka nanti akan jadi keren. Enggak. Sahabat-sahabat semuanya, pengen nggak lepas dari force masuk ke power? Pengen? Di buku yang kedua Profesor Dr. Hawkins, judulnya adalah Letting Go. Apa cerita? Letting Go. Teman-teman kalau mana ya,
Teman-teman udah tahu di sini ada stable? Dekat sini tahu ya? Ada pacuan kuda, terus nanti belajar memanah. Kalau memanah itu ya udahlah bayangin aja. Pernah manah? Pernah? Pernah nembak? Nembak? Pernah melamar? Pernah. Pernah diterima? Mana aja belum pernah, masa mau melamar? Nggak ada hubungannya. Sahabat-sahabat semuanya, kalau kita memanah, anak panahnya kan kita pasangin dulu tuh, betul nggak? Di senarnya, aduh istilahnya maaf ya saya kurang tahu. Terus dirantengkan itu, betul nggak? Apa tuh dirantengin? Dilurusin, berat itu guys. Terus kayak giniin. Ini kalau dianalogikan sebagai kerja keras kita punya target, keren apa keren banget? Kita siap, pokoknya kita siap mencapai target itu dengan kerja keras kita, keren apa keren banget? Itu panah dianalogikan sebagai kita yang lagi kerja keras, memacu untuk nyampe ke target. Set! Apa yang paling penting dalam proses memanah tersebut? Apa? Ngapain? Narik dengan sekuat tenaga, fokus tanpa distraction. Sorry ya, gue nggak ada distract person. Sorry ya. Guys, kalau yang mana yang paling penting dalam kita memanah? Fokus. Itu apa sih bagian panah busur? Wah, udah kencang banget, keren. I'm ready to all out, pokoknya kan mantap. Terus ya dicepengan bos. Tadi lepas deh. Pokoknya siap nyampe target. Terus iya, ini udah keluar ke target. Dilepasin enggak? Enggak. Halo. Di dalam memanah yang paling penting itu ternyata melepaskan busur panahnya. Kebayang kalau kita punya fokus, kita udah kerja keras, terus kita nggak ikhlas melepaskan. Nyampe nggak? Melepaskan apa kan hari? Melepaskan emosi-emosi negatif yang ada di dalam. Teman-teman, emosi negatif itu yang biasanya mencengkram kita kemana-mana. Dan judulnya setelah buku Power versus Force, bukunya Profesor Dr. Hawkins ini judulnya Letting Go. Bagaimana kita melepaskan emosi. Salah satu cara paling enak untuk letting go adalah pasrah. Padahal dia nggak punya loh, aku bisa karena la haula, dia nggak punya. Tapi bisa kan? Ngomongnya pasrah. Pasrah kepada apa? Pasrah kepada alam semesta untuk mengembalikan energi yang dia punya. Salah satu yang paling sederhana adalah dia bilangnya kayak gini. Aku pengen punya motor. Ini contoh ya. Aku pengen punya motor. Punya, alhamdulillah. Nggak punya, nggak apa-apa. Itu melepaskan. Melepaskannya dengan cara apa? Dengan cara meditasi, dengan cara kontemplasi, dengan cara bernafas. Marah boleh, karena nggak mungkin kita sebagai manusia nggak pernah ngerasain emosi marah. Tapi kalau marah di gigi wing aja, ada saya di gigi wing yang dari Lampung tadi malam, di bawah terus, maka kita ada di energi level bawah terus, maka marah itu dilepaskan dengan cara paling sederhana apa? Tuhan, aku marah, tapi aku ikhlaskan marah ini, nggak apa-apa, biar jadi itu hamaku, yang penting kau nggak marah sama aku. Coba siapa yang pernah melepaskan ini? Rasulullah ketika ketemu. Sahabat-sahabat semuanya, itu Dr. Hawkins kamu baca cerita dari mana? Letting go. Ya Allah nggak apa-apa, mau dilukai, mau disakiti nggak apa-apa. Yang penting kau tidak meninggalkan. Lepas. Punya grief, kedukaan, dilepaskan. Ya Allah, memang sudah waktu. Dan mungkin bukan orangnya. Nggak apa-apa ya Allah, akan aku coba lagi. Mudah-mudahan berani. Dilepas. Griefnya dilepasin. Bangganya, ya Allah, aku bukan apa-apa. Aku bisa kayak gini karena kau titipkan sesuatu ya. Oleh karenanya, aku ikhlas untuk berdiri. La haula wala quwwata illa billah. Bangganya ditanggalkan, nggak lepas sama kita. Dan yang paling indah kita untuk melepaskannya di saat kapan?
Maka nanti kalau teman-teman ketemu sama podcast yang ngomongin power and force, harus waktu sholat. Baik. Sholat itu sarana pelepasan yang paling indah. Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam lepas semuanya. Makanya ketika sholat itu kita akan menjadi terhibur karena kita bercakap-cakap dengan Rob kita. Betul nggak? Allahu Akbar. Dilepasin semua. Gak ada yang lebih gede, ya Allah, masalah aku, ketakutan aku, kebanggaan aku, semua yang aku rasakan, Engkau jauh lebih besar. Sahabat-sahabat semuanya, sujudnya sujud penghambaan, rukunya ruku penghambaan, semuanya penghambaan, salamnya Masya Allah, luar biasa. Kita jadi kangen lagi tuh sholat. Habis sholat subuh, kerjaan kita itu sholat duhur. Kita habis asar, habis duhur ke asar, habis asar dulu. Kita nggak ada yang pelepasan, teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dipimpin oleh imam yang Masya Allah banget, luar biasa, mengingatkan kepada kita tentang ayat-ayat Allah. Itu adalah ayat-ayat yang memang ketika kita dengarkan bukan cuma ayat yang ada di dalam Al-Quran, tapi kita dengarkan ayat itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Bilal dan panitia Syekh yang tadi malam bertugas, atur nuhun buat hari ini. Panitia terima kasih untuk servis pelayanan kepada kita yang luar biasa banget, betul? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas semuanya. Ketika Allah membalas, alhamdulillah. Ketika belum kayaknya ngebalas, udah dilepaskan. Surako dalam badan lapang dan sempit. Wah, sempit itu ya udah surako. Di perjalanan mana jam 10 kali. Ini aku kalau nggak dapat lagi, aku ini berpotensi jalan kaki. Ya lepaskan. Itu sarana kita melepaskan. Insya Allah sahabat-sahabat semuanya mudah-mudahan melepaskan ala kita yang muslim, memasrahkan diri kita kepada Zat yang maha besar, yang maha menguasai kita, yang kita selalu pasti ada di genggamannya. Semakin lama semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Insya Allah. Ya setelah tadi kajiannya kayak gini ya sampai itu. Ayo 30. Mudah-mudahan kita dapat pahala haji ya, karena kita mengusul di sini dan nanti sambil sholat isya. Jazakallah Ustaz, makasih. Tadi malam ini Allah berkati. Mudah-mudahan Allah jaga Ustaz Hana, Ustaz Bilal, keluarga semuanya, dan keluarga teman-teman pemuda hijrah Masjid Al-Hidayah, Sayyidul dan semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ali, jangan kemana-mana dulu Kang. Izin yang pakai sepeda mana Kang? Boleh ke depan dulu. Biasanya kan nanti naik sepeda ya. Bukan aku yang naik sepeda, maksudnya sering gini. Ya. Boleh mana yang pakai sepeda Kang? Ya, ayo ke depan dulu. Ini karena kegigihannya kita kasih dia. 2000 ya. Kan nanti di jalan pasti butuh skincare kan. Oh iya. Kita kasih hadiah. Boleh sama Kang Ari kita. Oh, ya. Ini kita kasih pilihan kan, kalau ini bisa dipakai sekarang kan. Mau pilih air minum enggak? Butuh di jalan ya. Sampai di foto aja nih, kalau di foto dibalikin ya. Enggak, dia. Jadi Bojong Soang loh, luar biasa. Asli Bojong Soang. Asli ya. Namanya siapa Kang? Ya. Hah? Irsyad, oke, Masya Allah. Dapat? Oh iya. Kamu pengen di foto tapi nggak mau ngomong. Ayo. Ya, luar biasa loh dari Bojong Soang. Oke, kita coba itu aja. Ya. Kita mau belum. Oh, Kalau sepeda aja bisa. Nah, dan kuat, apalagi mempertahankan keluarga. Cocok ya. Jadi sebutkan pilihanmu. Tapi kayak itu aja teman-teman, karena kegigihannya ya, kita ada dia juga dari BSI. Terima kasih. Oke, terima kasih langsung sama Mas Adit. Ini ada penyerahan logam mulia. Masya Allah. Ya. Udah dulu. Ini saksi yang nonton sepeda untuk menggunakan hadiah. Ayo. Next, guys. Ya, malam ini pada pakai sepeda ya. Pada pakai sepeda ya. Emasnya masih 2 kilo. Ya. Ya, ini bisa buat nanti saya serahkan Kang Ali ya. Oke. Bisa cup-nya silakan dibawa, masnya buat Kang Ali. Nah,
Masya Allah Kang Irsyad, terima kasih ya. Luar biasa. Jazakallah khairan Kang Ari, terima kasih banget ilmunya. Masya Allah teman-teman, belajar sesuatu subuh hari ini. Bungkus ya. Luar biasa bareng sama Kang Ari. Insya Allah teman-teman masih ada sisa beberapa hari terakhir di 10 hari terakhir dari Ramadan. Teman-teman jangan kendor, kalau bisa kencengin lagi, apalagi teman-teman mungkin yang sudah nikah dan sebagainya, kencangkan lagi sabuk pengamannya ya. Kalau bisa kita datang ke sini bareng-bareng. Kalau misalkan teman-teman yang datang ke sini fokusnya beribadah dulu, nah siapa tahu kan kayak Kang Irsyad ya, pakai sepeda dapat hadiah. Nah, insya Allah ini masih ada banyak hadiahnya lagi dan insya Allah. Irsyad tuh udah tahu lokasi di sini sebelumnya. Udah tahu belum? Tahu Cilegon, tapi belum tahu kesini. Belum tahu kesini. Berarti dia emang coba-coba. Kalau udah tahu mah nggak akan lagi. Nextnya mah pakai gojek. Cuma di bawah dilarang. Insyaallah kita jumpa lagi nanti di Karojan Wajib Pamit. Kita silakan teman-teman mungkin yang mau stay dulu di sini silakan, yang mau ada aktivitas bekerja dan sebagainya. Mantap lagi nanti sore juga silakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Sampai ketemu kembali. Waiting ada dong? Insyaallah. Hari lima kan ini? Insya Allah. Hari lima. Ya. Sama kali dia. Antara peting atau Sabtu sama Mingguna libur kan? Oh, minggu libur. Jadi bisa full. Salah. Peting ge salah jalan kaki sih. Jalan kaki. Membenangan dia. Itu dia Allah. Itu ya. Siap. Assalamualaikum. Hati-hati. Salam. Ya, alhamdulillah itikafnya udah beres dan kali ini saya mau pulang dulu ya. Kembali kerja lagi. Ya semoga aja malam tadi itu malam Lailatul Qadar ya. Biar dapat pahala 1000 bulan gitu. Tapi kalaupun enggak, semoga bisa itikaf tadi malam bisa menggugurkan dosa-dosa yang udah lalu. Sebenarnya agak bingung juga sih bikin konten itikaf. Kayaknya cuma saya deh yang nge-vlog di masjid gitu. Semoga nggak jadi ria ya. Dan mari kita manfaatkan Ramadan yang udah datang kepada kita. Ini 5 hari lagi ya. Idul Fitri gitu. Jadi semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Insya Allah habis Syawal kita ke gunung. Ya, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya kan.